Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatis, para sahabat, insyaallah kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad SAW ada bersama mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah di subuh Jumat ini, Sayyidul Ayyam, hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpul bersama di suku Talang Mama di Durian Cacar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di antara yang akan ditanya, yang akan disoal, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, adalah tentang tanggung jawab kita sebagai seorang muslim menyampaikan risalah Islam, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tujuan kita masuk ke suku Talang Mama, suku Akit di Meranti, suku Akit yang ada di ujung Sungai Kampar, Penyalai, itu adalah untuk melepaskan diri kita dari tanggung jawab di akhirat. Walaupun sebetulnya sampai hari ini yang kita lakukan itu masih jauh dari target. Itulah yang membuat kita bisa bersama dengan Dompet Duafa. Itu juga membuat kita bisa bersama dengan Dewan Dakwah. Walaupun secara mazhab kita ada sedikit perbedaan, secara pengamalan ada sedikit perbedaan, tapi yang membuat kita bersama supaya kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah saat ditanya. Karena mau tak mau, suka tak suka, kitalah orang terdekat dengan mereka, terdekat dengan suku Akit, terdekat dengan suku Talang. Talang secara bahasa adalah kebun, Mama bahasa Minangkabau adalah saudara dari ibu. Jadi Talang Mama adalah kebun, saudara dari ibu, karena raja-raja Indragiri menganggap mereka adalah seperti saudara dari ibu mereka. Karena dalam Minangkabau yang paling dekat dengan kita adalah saudara ibu. Begitulah hubungan dekat mereka. Lalu kemudian selalu mereka menyebut, dari beberapa lama perjalanan kita ke suku Talang Mama ini, selalu mereka menyebut Datuk Perpatih dan Sebatang. Ketika datang Datuk Perpatih ke sungai, lalu dibuatnya lah di situ banjar-banjar, maka mereka sebut dengan batang, dibuatnya situ bangsal, dibuat batang gangsal, batang sungai, sungai batang lubuh kata orang di Pasir Pangarayan, sungai batang gangsal. Selalu mereka menisbatkan nama itu Perpatih dan Sebatang. Begitu sampai mereka ke sana, lalu disuguhkan makanan, kata Datuk Perpatih, ku kasih nama Lemang, buat nama Lemang. Selalu nama itu disebut, bahkan nama struktur tertinggi mereka tidak raja, tidak sultan, tapi struktur tertinggi adalah patih, diambil dari Datuk Perpatih. Beraja, berinduk ke Pagaruyung, beraja ke Indragiri, menunjukkan bahwa mereka berinduk secara nasab ke Pagaruyung, Minangkabau. Kemudian beraja ke Indragiri menunjukkan mereka bukan pemberontak. Artinya mereka berdaulat kepada kerajaan Indragiri yang ada di Rengat. Lalu kemudian kalau memang mereka berasal dari Pagaruyung, kenapa sampai sejauh ini? Kalau kita lihat peta Pulau Sumatera, kalau ditegakkan Pulau Sumatera itu lurus,
maka sebelah kirinya itu arah barat Bukit Tinggi, sebelah kanannya itu adalah Dumai. Memang sejajar antara Bukit Tinggi dengan Dumai itu. Lalu kemudian transportasi waktu itu sungai. Jadi masuk akal, logis. Kalau mereka dari sungai ke sungai, tembusnya ke sungai-sungai ini. Sungai-sungai besar ini, sungai-sungai kecil, sungai Kampar itu membelah Pulau Sumatera sehingga tembus nanti ke Penyalai. Lalu cabang-cabangnya sungai-sungai kecil. Masuk akal, logis kalau mereka datang dari Pagaruyung. Lalu kemudian kenapa? Apa alasan? Padahal waktu itu peradaban Minangkabau sangat besar. Kalau kita baca buku Tuan Kurau, bahwa kerajaan Minangkabau itu dari Pagaruyung sampai ke Kuntu. Ada petanya dalam buku Tuan Kurau. Walaupun buku itu dibantah oleh Buya Hamka, Tuan Kurau antara fakta dan khayal. Tapi sebagiannya tidak fiktif. Peta tidak fiktif. Dan itu bisa kita lihat dari bentuk rumah, kemudian rangkiang tempat menyimpan padi. Begitulah hebatnya. Biasanya orang mau ke pusat peradaban. Pusat peradaban di Sumatera Barat. Kenapa mereka justru pergi ke, apa yang menyebabkan mereka lari? Apa yang menyebabkan mereka pergi jauh? Maka ada beberapa teori. Teori pertama mengatakan ketika Jawa Majapahit masuk pada masa Raja Aditya Warman. Jadi mereka termasuk yang tidak mau tunduk pada kekuasaan itu. Jadi mereka termasuk yang pergi, melarikan diri, menjauh. Teori kedua adalah ketika Islam masuk ke Minangkabau. Mereka tidak mau masuk Islam, menolak Islam. Tapi teori kedua ini terbantahkan. Kalau memang dia menolak Islam, kenapa dia tetap mau mengatakan Tuhan itu Allah? Hampir semua talang mengatakan Tuhan itu Allah. Allah sudah mempertemukan kita, kata dia. Ini rencana kita, tapi yang jadi adalah rencana Allah. Artinya Tuhan dia Allah, yang dia sembah itu Allah. Kemudian tidak hanya sebatas pada Allah, sampai kepada Muhammad. Dia tahu nama Muhammad. Dalam mantra-mantra disebut berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian teori yang ketiga, teori yang lebih. Kenapa justru Islam kita inilah Islam yang nomor 2. Islam kita ini Islam baru, maka disebut dengan langkah baru. Islam dia adalah langkah lama. Teori ketiga ini teori yang lebih unik. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, habis Ali dilanjutkan oleh Sayyidina Al-Husain, habis Husain. Kemudian anaknya Ali Zainal Abidin, habis Zainal Abidin. Dilanjutkan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir dilanjutkan oleh Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq dilanjutkan anaknya. Nah, di situ baru pecah 3. Ali, Hasan, Ali, Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq. Ali, Hasan dulu. Ali, Hasan, habis Hasan Husain, habis Husain Zainal Abidin, Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir, habis Muhammad Al-Baqir Ja'far Shadiq, habis Ja'far Shadiq baru anaknya yang ke-7 Ismail. Maka disebut Syiah yang dari Ismail disebut dengan Syiah Ismailiyah, karena dia imam yang ke-7. Disebut juga dia dengan Syiah Sab'iyah. Kenapa Saba'? Karena dia imam yang ke-7. Sedangkan saudara kandungnya satu lagi Musa, maka disebut dengan Musawiyah. Sedangkan Musa ini turun ke bawah 12, maka disebut dengan Isna Asyariyah 12. Disebut dia dengan Sab'iyah karena dia imam ke-7. Disebut dia dengan Ismailiyah karena Syiah Ismailiyah. Disebut nama yang ketiga adalah Syiah Batiniyah. Kenapa Batiniyah? Karena semuanya serba batin. Lebih mendekat ke teori yang ketiga, batin.
Jadi Quran itu ada yang zahir, ada yang batin. Nah, itu dari dialog Ustadz tadi malam. Yang dia tanya Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kitabullah yang mana? Kitabullah yang kamu itu zahir. Itulah dia Quran. Kitabullah ini batin. Ada dia di dalam. Syiah batiniyah begitu. Jadi yang paling tepat membantah Syiah batiniyah itu adalah tasawuf Sunni. Al-Ghazali membantah itu dalam Fadaih al-Batiniyah. Kekacauan, kerancuan Syiah batiniyah. Jadi metode yang dipakai Ustadz Al-Nob memang udah Ustadz Al-Nob inilah yang diutus untuk meluruskan Syiah batiniyah. Jadi kalau masuknya lewat pintu fikih tak kena. Masuknya lewat pintu tak masuk. Jadi dia memang ibarat kalau kita dari Masjidil Haram nyasar salah jalan, maka balik lagi ke pangkal jalan, cari dari pintu mana tadi kita masuk. Kalau dari pintu Abu Salam, telusuri lagi dari situ. Kalau dari pintu Babul Malik, telusuri, baru mengena dia. Karena semuanya serba batin. Allah memang tak zahir, Allah batin. Maka tak ada lagi Allah zahir, Allah batin. Allah memang batin. Tapi ketika kitabullah, ternyata kitabullahnya batin. Dan Muhammad, dia tak percaya kepada Muhammad yang berdarah, yang bertulang, yang berbulu. Muhammad yang itu. Tapi Muhammad yang batin. Yang mana itu? Nur Muhammad. Nur Muhammad yang batin yang sudah ada sebelum Muhammad zahir itu ada. Sebelum Adam itu ada, dia sudah ada. Muhammad yang batin itulah. Sedangkan kita dua-duanya. Muhammad yang batin, dia Muhammad yang zahir juga. Lalu kemudian kalau sudah semuanya batin, maka nanti semua syariat itu dibatinkan. Kami juga puasa yang mana? Puasa yang batin. Kami juga sholat yang mana? Sholat batin. Ada di dalam dirimu itu yang mengingat Allah. Yang mana yang mengingat Allah tuh? Ini kaki Abdul Somad, ini lutut Abdul Somad, ini kepala Abdul Somad. Yang Abdul Somad, sebenar Abdul Somad itu yang mana? Yang batin. Itulah yang mengingat Allah tuh. Jadi memang manhaj itulah yang mesti. Jadi ke depan sebetulnya ini tanggung jawab anak Usuluddin. Kemudian sejarah, supaya kalau ketakutan kehilangan adat ke depan, maka kita mesti merangkul anak kampus dari UIR, dari UNRI, supaya dia datang merekam agak sebulan di sini cerita Datuk Patih dengan Pak Batin, sehingga menjadi satu buku lengkap dengan gambarnya semua, supaya ketika mereka curiga bahwa kedatangan kita akan menghilangkan adat, tidak, justru kamilah yang mengokohkan adat. Ketika kalian hanya bisa bercerita secara tutur dan ini akan hilang dengan keterbatasan akal dan sekarang tak mau menghafal, maka jamaah kami inilah yang jamaah tolong talang inilah justru yang mengekalkan, mengokohkan adat. Lalu kemudian meluruskan lagi kembali adat. Jadi saya kira kedatangan kita setelah melihat langsung, berdialog langsung, semakin meyakinkan, menguatkan kita. Setelah kita pulang, yang dari tim media makin gencar lagi membuat iklan. Berpikirlah gimana buat iklan. Semalam dah bicara dengan Ustadz Al-Nob bahwa iklan duit ini masuknya banyak hari Jumat. Nah, jadi pagi Jumat atau sore Kamis malam Jumat itu sudah share video. Kita pulang orang dari tempat kerja, dia sedang duduk santai habis maghrib, habis isya, dia buka handphone Kamis malam Jumat. Nah, itu yang pertama dia tengok. Habis sholat subuh, waktu-waktu yang paling ini untuk melihat handphone. Waktu habis sholat subuh, habis sarapan, pas dia buka hari Jumat, dia tengok pertama kali iklan itu. Maka di Jumat itu siapkanlah player dengan video cukup untuk 40 update dengan asumsi setiap hari Jumat. Kemudian program-program ini kita tambah lagi dengan ada mahasiswa, orang kampus yang siap menulis, yang memang jiwa dia ke situ. Pas kita buat iklan, ada nanti misalnya permintaan, kan banyak yang minta waktu kita buat iklan tuh, untuk tolong talang berikutnya. Kami mau ikut. Nah, di situ kita seleksi. Dari mana? Dari kampus. Tujuannya apa? Kami mau menulis. Itu. Jadi kita tidak merekrut. Kita menunggu
ada dari mereka ke depan, itu kita bawa supaya produktif. Kita bantu cetak, kita bedah buku, kita buatkan teori-teori Islamnya, karena analisa dari beberapa buku yang selama ini saya baca belum mengena ke arah itu, sehingga dialog itu tidak kena buntu. Itu yang realnya ke depan. Lalu kemudian dari cerita Pak Kades tadi malam bahwa penduduk dia 3.000, lalu kemudian ada beberapa 60%-nya Talang, 40 dari Jawa dan Sumatera Utara dan campur. Lalu kemudian ada musola, artinya beliau tidak sebutkan, tapi musola-musola itu juga sebetulnya minta bantuan ke kita. Hanya saja mereka tak punya akses karena kita datang, kita tertutup. Yang satu-satunya yang bisa punya akses ke kita tadi malam Pak Bukhari Muslim. Adapun Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, masih banyak lagi yang tak punya akses ke kita. Artinya banyak sekali masjid-masjid ini memang, pertama memang mereka sulit, yang kedua mereka ada yang punya rezeki, kan ini banyak sawit saya tengok. Hanya saja belum, kalaulah bisa kita tablik akbar tuh sebetulnya mudah-mudahan tahun depan bisa uang itu ke depan kita set lagi seperti itu. Di samping uang-uang yang datang melalui iklan ini, ke depan kalau selesai kok masalah Covid ini, kita set lagi macam dulu. Arah sudah ada, orang di dalam sudah ada membantu kita untuk menceritakan ke batin-batin lain bahwa kedatangan kita ini bukan untuk menghilangkan adat, bukan konfrontasi, tapi insya Allah perjalanan kita ke depan lebih baik, lebih fokus. Kita mau di sini menjadi pusat. Dan Pak, artinya udah nampak yang ada di sini Pak Usaini, kemudian kawan-kawan link kerjasama ada, kemudian orang dari dalam sendiri yang bisa menjelaskan ke komunitas dia dengan bahasa dia ada. Jadi langkah-langkah kita ke depan lebih jelas. Saya mau orang-orang adat, orang-orang Talang, Sakai, Akit, mereka belajar, mungkin tidak connect kalau mereka datang ke Pekanbaru. Secara keilmuan, iya, datang mereka belajar ke Palas kalau jadi lembaga itu nanti, tapi lebih mengena sesuai dengan adat mereka, ikatan emosional mereka. Kalau jadi pusat pendidikan itu di sini dan mereka datang kemari. Jadi lembaga Pak Usaini di sini pusat pendidikan. Jadi orang yang mau kita terjunkan menjadi imam dan guru mengaji di suku Talang Kedabu, Talang ini pendidikannya di sini. Begitu juga dengan Penyalai di sini. Nah, jadi kemudian update. Ini tadi dai itu kan mau kita update. 6 bulan sekali pendidikannya di upgrade, ditingkatkan. Bagaimana dia jadi imam, bagaimana program tahfiz, program tahsidnya, bagaimana. Nah, itu tempatnya itu salah satunya itu kita rancang ke depan tuh di sini. Jadi supaya jelas program kita khusus ini. Program kita banyak sekali dari mulai wakaf Quran dan lain-lain cabang-cabang. Banyak program ini lah yang membuat kita semangat terus, membuat kita happy, membuat kita bangkit adrenalin, membuat kita terus tak putus asa. Dan kita mau, kalau sudah kita buatkan relnya ini, relnya sudah ada, macam sama rel kereta api yang dibuat Belanda dulu, lokomotifnya hancur, kereta api kelutuk hancur, berganti kereta api, dia tetap berjalan. Relnya udah ada, relnya yang mau kita buat nih sekarang. Sehingga ketika kita mati nanti, kenapa dakwah ini tak berlanjut? Karena dulu mereka tak buat rel itu. Seolah-olah negeri ini baru kemarin merdeka. Kita tak salahkan mereka pun udah banyak mati, tapi kita tak ingin seperti mereka dulu. Kita mau kita mati, rel ini udah siap, sehingga yang melanjutkan kita ini tinggal melanjutkan apa yang kita buat nanti. Sistemnya udah kita buat. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bahagia itu produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.